aslinya orang Blitar, cuman mungkin karena industrinya di sini belum begitu subur, belum begitu baik, teman-teman ini, dulur-dulur ini akhirnya bekerja di luar kota dulu. Ya zaman dulu itu nggak ada kayak sosial media belum masif seperti sekarang ya, jadi takutnya kembaran sama brand yang lain gitu mas. Harus ada batasnya, itu artinya mereka penggiat thrift ini juga harus mempunyai izin usaha. Saya berharap sekali pemerintah ini fair ya, bermain fair di industri yang ini subur, kita katakan subur karena apa mas? Industri fashion itu adalah industri padat karya. Nggak taunya tiba-tiba nggak lapor, akhir ini ada pemeriksaan, mungkin seperti itu yang bahaya mas sebenarnya. Nama saya Yuri Tama Bahtiar, panggilan akrabnya TB. Saya asli Blitar, rumah saya di Rejowinangun, Kademangan. Saat ini saya masih mobilitas di Kediri, kadang di Blitar. Dan hari ini alhamdulillah bisa ketemu ya di Barley Store 2, Rembang. Mungkin untuk aktivitas saya sehari-hari ya saya backgroundnya seorang pedagang baju, yang mana kami kasih brand yaitu Barley Division, dan kami mengembangkan lagi ke sektor konveksi yang mana kami beri nama Max Garment mas. Yang pertama sih karena dulu itu sebagai konsumen ya, saya ini sering kali melihat perkembangan tren yang selalu berubah-ubah, khususnya anak muda. Jadi saya juga kadang-kala merasa sebagai konsumen ini kok pengen gitu, artinya pengen punya produk dengan melahirkan dari ide kreatif saya sendiri. Akhirnya kami pelan-pelan membuat dan menemukan ya beberapa partner yang mana bisa merealisasikan ide-ide dari desain-desain kita. Nah, yang melatar belakangi mungkin dari situ kita akhirnya melihat mas peluang-peluang di luar itu, seperti halnya di home base kita di Blitar ini mungkin masih pada saat itu kita bisa bilang masih sangat-sangat apa ya, pasarnya itu masih sangat luas. Di sini itu tergolong kota yang membaca trennya itu lebih cepat mas, gitu. Artinya nggak kalah juga dengan kota-kota yang besar dari segi perkembangan musiknya, perkembangan lifestyle-nya, olahraga sport seperti skate, seperti BMX, di sini juga ada. Nah, disitulah kita akhirnya tergerak untuk saling mensupport mas kepada teman-teman yang hobi musik, hobi olahraga seperti itu. Sehingga ya alhamdulillahnya perjalanan ini sangat-sangat terbantu oleh mereka-mereka yang berada di komunitas-komunitas mas. Menurut saya kalau soal SDM itu kita nggak ketinggalan ya mas, artinya masih sangat-sangat mendominasi. Maksudnya banyak juga teman-teman kita itu yang bekerja di luar kota, aslinya orang Blitar, cuman mungkin karena industrinya di sini belum begitu subur, belum begitu baik, teman-teman ini, dulur-dulur ini akhirnya bekerja di luar kota dulu, mungkin sambil menggali pengalaman. Setelah itu kita sering sharing sih kayak perkembangannya seperti apa. Kalau soal SDM itu menurut saya dulur-dulur itu sangat luar biasa ya orang Blitar ini. Namun mungkin untuk skala daya belinya, karena di Blitar itu mungkin masih belum begitu tinggi daya belinya untuk produk-produk tertentu. Seperti halnya mungkin kayak kita itu punya produk jaket-jaket yang khusus untuk mendaki seperti itu. Itu yang mungkin range harganya itu di antara 500.000 sampai 1 juta. Mungkin itu terjualnya bukan di area kita tapi di luar kota seperti itu. Segala sesuatu itu kalau sebenarnya masih dalam tahap ukuran dan bisa terkontrol mas, menurut saya itu punya pangsa pasar sendiri-sendiri. Namun kita melihat bagaimana perkembangan yang dibilang
orang-orang ini thrift itu mengarah kepada pakaian-pakaian bekas yang mana itu pakaian bekas impor, dan itu disinyalir barang-barang ilegal, sehingga ketika barang-barang seperti ini itu terus masuk ke dalam negeri ya, itu akan pelan-pelan menggerogoti Mas industri-industri lokal, industri-industri pakaian lokal, yang mana industri pakaian lokal ini mendorong pertumbuhan industri yang lain juga, seperti halnya entertain ya. Dalam entertain itu kita diberikan support oleh teman-teman yang ada di mungkin musik, mungkin di industri-industri kreatif. Nah itu brand lokal dengan mereka ini sangat-sangat erat Mas kaitannya. Jadi ketika brand lokal ini mungkin nanti satu persatu mulai bersaing dengan thrift, dia menggerus marginnya lebih tipis, maka untuk mensupport nanti akan jatuhnya lebih berat lagi. Kita simbiosisnya bisa terputus di situ. Makanya thrift ini kita harusnya bisa mengatakan harus ada batasnya. Harus ada batasnya, itu artinya mereka penggiat thrift ini juga harus mempunyai izin usaha. Seperti halnya kita-kita yang memiliki usaha-usaha dan UMKM yang di bidang yang sama, yaitu pakaian, jualan pakaian seperti itu. Makanya saya berharap sekali pemerintah ini fair ya, bermain fair di industri yang ini subur. Kita katakan subur karena apa Mas? Industri fashion itu adalah industri padat karya, yang mana ketika kita ini perusahaan ini tuh bisa terus berkembang, maka penyerapan tenaga kerjanya semakin luas Mas. Mulai dari desainer, mulai dari penjahit, ada tukang sablon di sana, ada tukang bordir, ada mungkin di situ juga ada CSCS, admin seperti itu, termasuk kurir, termasuk apapun, itu sangat-sangat banyak sekali Mas. Makanya semoga dengan adanya thrift ini kita lebih dewasa lagi melihat bahwasanya lokal ini tidak boleh menyerah dengan tantangan-tantangan seperti itu gitu. Kalau saya sendiri dulu ketika awal merintis ini, karena backgroundnya itu saling tukar barang ya Mas ya, antar temen itu. Dulu waktu sekolah itu ketika kita mungkin punya sepatu apa, temen punya jaket, mungkin di situ kita barter-barter gitu Mas, sering barter-barter gitu. Terus dari situ itu kebutuhan itu terus muncul gitu Mas. Ternyata hampir setiap bulan itu kita kayak selalu mencari-cari tren baru ya. Waktu itu memang teman-teman tongkrongan itu lah memang bener-bener kayak suka outfit kayak gitu Mas. Termasuk dulu kita juga sering belanja-belanja ke event-event clothing Mas, seperti Kickfest, Jackcloth, yang mungkin saat ini ya masih ada ya kayaknya ya. Nah terus dari situlah kita itu dari hobi tergerak untuk kepo gitu Mas, gimana sih cara membuat produk seperti ini, bagaimana sih membuat brand, bagaimana sih cara promosinya. Ya kita akhirnya ya belajar ke orang-orang yang sudah istilahnya sudah berjalan di industri ini. Nah akhirnya kita ini ternyata ketika belajar membuat brand ini agak ada kesulitan Mas, karena brand ini kan ternyata harus memiliki merek yang istilahnya valuable, yang mana ini long lasting. Nggak bisa kita itu bikin merek besok ganti nama gitu. Misalkan kita nggak cocok di tengah jalan kita ganti nama, itu nggak bisa. Ini lumayan panjang Mas, artinya kita ini sharing-sharing sama temen, sharing-sharing sama pelaku-pelaku industri. Takutnya kan ya zaman dulu itu nggak ada kayak sosial media, belum masif seperti sekarang ya. Jadi takutnya kembaran sama brand yang lain gitu Mas. Nah makanya ketika kita menemukan nih nama Berli ini, kita tambahkan nih di belakangnya Berli Division, sehingga untuk istilahnya pendaftaran merek seperti itu kita bisa mudah untuk lolos gitu Mas. Kalau di Haki itu kalau nggak salah ya ada Mas tahap-tahapnya ya, yang mana ketika merek kita itu menyerupai merek yang lain itu akan ada unsur penolakan gitu Mas. Nah makanya ini kami membuat Berli ini pada akhirnya ya harus benar-benar bisa long lasting dan
sudah paten nama ini, nggak boleh artinya kita ini menamai sebuah brand ini dengan nama yang asal-asalan gitu. Untuk brand pakaian itu di kelas 25. Kita ada di 2 kelas sih mas. Yang satu untuk pakaian mereknya itu di kelas 25, untuk outlet atau retail shopnya itu kita di kelas 35. Gitu. 2 kelas itu? Iya, ada 2 kelas. Kalau dulu katanya satu nama itu bisa ambil beberapa kelas, cuman ketika kita pelajari lagi ternyata seperti itu sekarang nggak bisa. Mungkin dulur-dulur yang lebih memahami bisa dikorek lagi gitu permasalahan seperti itu. Untuk memulai ini sebenarnya semua itu dari niat ya mas ya. Kalau niatnya itu memang benar-benar istilahnya kuat, itu harus ketika berjalan ini selalu kembali kepada niat tadi. Ketika sudah berjalan ini kan kita pasti menemukan permasalahan-permasalahan yang lebih kompleks lagi toh mas, nggak seperti yang dibayangkan di awal. Makanya niat ini penting sekali. Kalau kita niatnya ini nggak benar-benar kuat, ketika ada permasalahan yang besar, kita itu akan cenderung menyerah mas, cenderung menyerah. Tapi kalau kita sudah punya niat yang benar-benar kuat ini, ya mau sampai sakit apapun ya akan terus kita pegang ini mas, niat dari awal ini gitu. Kalau pahit manisnya pastinya selalu ada ya mas ya, artinya kita ini yang bergerak di tempat yang mana di sini itu dulunya itu masih istilahnya sebagai pasar aja mas, sebagai pasar, karena anak mudanya ini istilahnya pergerakannya masif ya mas, ada tren apa selalu ngikuti lebih cepat di Blitar ini. Akhirnya lambat laun ketika ada clothing seperti ini, konveksi ini juga ikut bergerak mas. Desainer juga akhirnya ikut tumbuh juga, artinya orang jadi lebih istilahnya aware terhadap desain produk ini istilahnya bisa dijual loh gitu kepada mungkin brand, mungkin seperti atau dijual di brand yang nggak harus lokal aja ya mas. Sekarang teman-teman tuh ada yang jualnya malah ke luar negeri juga lewat website kayak gitu. Jadi seperti itulah mungkin pahit manisnya itu. Mungkin kalau mengatakan yang paling pahit itu adalah masa-masa di mana 2020 itu kita semua store disuruh tutup mas. Memang dulu ada lockdown, ada PPKM seperti itu, nggak ada orang yang berani keluar mas. Jadi gimana ini cara jual barangnya gitu. Jadi kita beradaptasi dengan marketplace, belajar lagi ngiklan, pakai Facebook Ads dan sebagainya. Ya sebenarnya di titik itulah mas, ternyata online ini pangsa pasarnya sangat luas sampai ke istilahnya ke seluruh Indonesia lah, dan kita menerapkan promo-promo itu lebih mudah untuk sampai informasinya kepada para customer gitu. Kalau setelah COVID itu mungkin kita yang paling parah ini ngalami adalah soal regulasi mas. Jadi ini yang harus diperhatikan oleh teman-teman juga, dulur-dulur yang bergerak UMKM atau sudah di atasnya lagi yang mungkin sudah punya korporasi, itu adalah soal izin dan legalitas. Ini juga harus sangat diperhatikan mas, karena ternyata ya kita mungkin dulu awal-awal buka ya sekedar buka, terus ketika sudah mulai populer, sudah mulai reputasinya keangkat, itu memang kadang ada kasus-kasus yang mana itu akan membuat kita pusing kalau tidak disiapkan dari awal. Makanya legalitas, izin itu adalah hal yang penting untuk jika kita mau terus berkembang. Kalau perpajakan ini harus mulai pengusaha-pengusaha UMKM ini harus mulai aware, harus mulai mempelajari, harus mulai banyak membaca literasi pajak tentang perpajakan itu mas. Kalau pajak itu macam-macam ya mas ya. Nah itu ada mungkin PPH, PPN gitu kan. Berarti PPH, PPN 12.
PPN sekarang 12%. Kalau PPN 12%. Untuk PPH kita masih taraf UMKM itu omset di atas 500 juta. Kalau di bawah 500 juta kalau nggak salah ya, boleh dikoreksi, itu kan dapat nihil ya, istilahnya gratis. Itu program dari pemerintah gratis di bawah 500 juta per tahun. Kalau di atas 500 juta sampai 4,8 M itu terkena PPH final itu 0,5%. Ya lumayan kecil sih. Artinya pemerintah ini sebenarnya juga ingin mensupport UMKM ini terus untuk bertumbuh. Cuman kadang-kala UMKM-nya ini yang belum tersosialisasi soal informasi seperti itu, sehingga nggak taunya tiba-tiba nggak lapor, akhir ini ada pemeriksaan. Mungkin seperti itu yang bahaya Mas sebenarnya. Kalau eksistensi itu yang penting kita terus istilahnya terus bergerak itu kita ke arah yang istilahnya dengan visi kita itu sama, dengan tujuan kita itu terarah linear, itu saya rasa nggak ada masalah untuk eksistensi, karena hari ini kita sangat terbantu dengan sosial media, dengan internet gitu kan. Jadi menjaga eksistensi itu kalau versi kami adalah terus saja bergerak terus, jangan berhenti. Ketika ada trouble ya cari fixnya lagi, cari solution lagi. Saya rasa akan seperti itu tuh, akan seperti kita terus berlayar lah istilahnya. Wah sering banget Mas kalau rugi. Serugi-ruginya pernah, sampai minus juga pernah. Tapi kalau buka usaha itu yang pasti rugi lah. Ya kalau saya melabeli seorang guru itu tidak selalu beliau-beliau yang berada di sebuah lembaga atau instansi, enggak Mas. Jadi ketika saya silaturahmi kepada beliau-beliau yang mungkin lebih senior, lebih dulu, lebih paham di bidang yang ingin saya pelajari, itu selalu saya anggap guru, dan selalu saya istilahnya mengingat pesan-pesan, petua-petua yang mana itu sangat bermanfaat bagi perjalanan hidup dan perjalanan bisnis saya. Yang mana setiap teman itu pun bisa jadi guru. Teman itu bisa jadi guru bagi saya asalkan arah istilah pengetahuan, wawasannya itu yang positif lah ya. Seperti itu. Jadi untuk menginspirasi itu kita memang butuh orang-orang hebat ya Mas, orang-orang hebat. Kalau dari saya sendiri istilahnya silaturahmi itu yang sangat-sangat menolong ya, sangat-sangat menolong, di mana kita butuh informasi itu memang yang paling valid itu memang dari silaturahmi Mas, daripada kalau sekarang memang sosial media dan sebagainya sangat cepat ya informasi yang masuk. Cuman saya tetap ngepin bahwa silaturahmi itu lebih value lah, lebih bermanfaat lah. Paling godaan terbesar itu adalah penyalahgunaan ini ya Mas ya, artinya uang ya. Jadi uang itu kalau saya pernah dengar dari beberapa quotes ya, dari guru-guru, dari teman-teman itu juga mengatakan uang adalah budak ya, adalah budak yang baik namun majikan yang buruk gitu. Jadi anak muda ini ketika sudah menemukan potensinya untuk menggali di mana itu menghasilkan cuan, uang seperti itu memang harus belajar betul-betul untuk mengelolanya. Anak muda ini rata-rata ya Mas, pinter dalam mencari peluang-peluang, potensinya sangat besar, di mana waktunya juga masih sangat masih sangat banyak ya untuk belajar, untuk menambah relasi, pengetahuan. Cuman ketika kita ini gagal dalam mengelola uang, ini akan menyebabkan ending yang nggak enak sekali ya. Ya mungkin contoh-contoh halnya kayak ketika sudah menemukan potensi, kadang itu kita buru-buru untuk wah ini bagus nih potensinya, sehingga kita merasa over proud, terlalu kepedean, wah ini pasti bakal berhasil, cuma butuh modal, biasanya gitu toh. Akhirnya carilah modal ke sana kemari,
kadang-kala menemuinya di tempat yang salah gitu. Saya nggak bahas itu sekarang ya. Ya jadi ketika menemui di tempat yang salah, sistemnya kadang salah juga mas. Sistemnya itu ya yang mungkin sudah melewati batas-batas manusiawi gitu. Akhirnya banyak juga kita ini yang tersangkut di situ. Karena awalnya itu rasa peluangnya besar, kita cari modal yang besar juga, ternyata peluang ini abu-abu mas, nggak pasti kan, namanya bisnis itu nggak pasti, sehingga kita terjebak tuh, udah punya hutang modal yang kemarin itu, akhirnya untuk mengcover lagi itu kesulitan. Makanya saya pesan untuk teman-teman, saya sendiri juga sudah pernah mengalami hal yang nggak enak seperti itu. Jadi mencari itu kadangkala memang terlihat besar kalau kita sudah menemukan ya. Cuman jangan buru-buru. Segala sesuatu itu jangan buru-buru. Harus kita istilahnya hitung betul-betul. Harus kita lihat peluang ini betul-betul. Jadi supaya kedepannya endingnya tetap istilahnya growth terus lah. Kesandung batu sama kesandung uang, enak mana mas? Sama-sama nggak enak sih mas sebenarnya. Sama-sama nggak enak karena uang ini itu tadi mas, kalau kesandung batu pastinya sakit lah ya, pastinya sakit. Nggak semua orang mau seperti itu. Kesandung uang itu kalau saya ambil sudut pandang yang lain, itu menyakitkan juga. Karena ketika kita itu nggak tahu potensi uang ini untuk apa, ini uang ini bisa memperbudak kita gitu mas. Artinya kalau kita belum pelajari betul-betul tentang uang ini bisa berbahaya juga buat kita mas. Ya anggap saja kayak kenapa dulu kita waktu masih sekolah gitu mas, diberi sangu itu pas-pasan gitu, ya, supaya belajarnya fokus. Jadi memang betul ketika kita pegang uang banyak mas, itu rata-rata sudah malas belajarnya. Ya jadi saya punya pengalaman juga yang mungkin jangan sampai terjadi di dulur-dulur yang lain. Itu adalah ketika saya itu SMA dulu udah bisa sudah bisa jualan dengan omset yang lumayan gitu. Ketika saya megang duit ini mas, saya sudah malas mas belajar. Saya nggak mau lanjut kuliah. Saya pengennya itu cari duit terus. Akhirnya ya yang terjadi kuliah saya keteteran mas. 2 kali di drop out saya. 2 kali drop out ya. Akhirnya ya udah saya akan kumpulkan lagi modal untuk kuliah lagi. Akhirnya saya kuliah lagi. Alhamdulillah dari situ saya merasa bahwa ilmu itu lebih bermanfaat daripada kita memegang suatu istilahnya benda gitu mas. Benda itu kan termasuk uang juga. Kalau kita nggak ada ilmunya, memegang benda ini bisa salah fungsi gitu loh mas. Itu bisa jadi pisau bermata dua, termasuk uang tadi. Jauhi judi online, terus investasi di hal-hal yang kita belum paham itu juga perlu dijauhi sebenarnya mas. Terus ada juga kayak pinjaman sekarang yang pakai aplikasi itu, saran saya dihindari saja. Kalau konteksnya ini ke arah bermanfaat aja ya mas ya, saling bermanfaat ini modal yang mana harus berbagi resiko juga mas, berbagi keuntungan juga berbagi resiko. Tidak yang ketika untung rebutan, ketika rugi ini bahasa Jawanya udur-uduran mas, gitu, salah-salahan gitu. Ini nggak menurut saya kurang bagus lah, kurang baik lah gitu untuk maslahat, untuk hubungan sosial, hubungan apapun itu kurang baik. Kalau urusan halal haram mungkin saya bukan ranahnya, cuman saya menyarankan bagi teman-teman ini kalau ingin merintis itu dimulai dari, kalau modalnya masih minim itu dimulai dari kerjasama aja. Artinya yang punya skill ini modalnya dari ini. Nanti yang punya skill ini berapa persen, yang punya modal ini berapa persen. Nah, tapi kalau rugi juga gitu. Kerugian ini dari mana? Apakah dari unsur pengelolaan ataukah dari istilahnya memang force major, ada bencana, ada musibah yang itu bukan faktor manusianya gitu. Nah, ini ada mas, nanti istilahnya rulesnya seperti apa. Kalau saya pribadi mas, kalau sedikit sharing ini, kita sejauh ini alhamdulillah mas,
ketika kita membutuhkan suatu atau kita ingin ekspansi lah ya, membutuhkan suatu modal, itu ke banyak teman-teman partner-partner itu yang support. Nah, itu dari mana? Ternyata modal yang terbesar itu adalah menjaga kepercayaan, menjaga reputasi, menjaga integritas, menjaga brandnya ini. Jadi ketika kita terus menjaga ini dan kita bisa amanah, ini semakin besar mas peluangnya untuk mendapatkan yang tadi, modal tadi gitu. Jadi istilahnya modal ini juga nggak bisa buru-buru mas, itu memantaskan diri dulu istilahnya gitu. Bertahap gitu. Iya bertahap, ada prosesnya, memantaskan diri dulu, cari-cari istilahnya pengetahuan, bagi hasil itu sistemnya gimana yang baik gitu, yang manusiawi, yang masuk akal, sehingga nggak buru-buru. Itu beberapa memang membagikan pengalamannya mas, membagikan pengalamannya, yang mana itu kadang-kala menampar ya, kadang-kala menampar, menusuk, istilahnya cerita-ceritanya ini kita bisa pelajari, kita nggak perlu gagal dulu, baru bisa mendapatkan ilmu, tapi belajar dari kegagalan orang lain itu juga luar biasa ilmunya mas gitu. Kebanyakan yang saya terima dari istilahnya apa tadi, mentor-mentor dan guru saya itu, jauhilah hal-hal yang mana itu bersifat zolim gitu mas. Yang zolim artinya yang tidak adil, yang istilahnya serakah, tamak dan sebagainya. Makanya saya itu kadang juga berpikir mas, saya ini sebagai manusia ini dulunya nggak punya apa-apa, kok sekarang saya dititipi amanah seperti ini, punya karyawan 70 orang, ini udah mulai ini kering mas, kepala saya itu mulai botak ini. Itu jadi mikirkan bahasanya apa ya, kita ini bukan yang mengatur nasib ya mas ya, istilahnya hanya perantaranya aja. Jadi mikirkan ini keputusan saya, kebijakan saya seperti ini adil nggak ya buat orang lain, ini bagus nggak ya buat teman-teman. Nah dari situ intinya kalau kita bisa menjaga kerukunan dan kedamaian antar istilahnya sesama atau sama umat manusia atau antara karyawan satu dan yang lain, ini akan jalan sangat damai mas, dijalani enak, kelihatan nggak terlalu ngoyo tapi hasilnya luar biasa berlipat-lipat. Nah ini yang ternyata saya dapatkan itu rumusnya adalah keberkahannya mas. Nah ini yang saya pelajari itu, gimana sih sekali cangkul itu bisa langsung dapat berlian gitu ya, langsung dapat berlian. Ya ternyata ya seperti itu mas, artinya saya rubah dulu mindsetnya yang awal-awal itu hanya mencari istilahnya keuntungan secara duniawi ya pasti. Sekarang saya rubah mas ya, saya dapat untung ini harus bermanfaat, untung yang saya dapat ini harus bisa bermanfaat untuk orang lain, untuk keluarga saya juga, untuk diri saya juga gitu. Kalau saya sendiri emang excited itu di ya mas, kayak sejarah-sejarah, knowledge tentang mungkin tentang suatu hal ini kenapa sih bisa seperti itu, saya selalu bertanya gitu mas kepada diri saya, kayak kenapa dan kenapa. Itulah yang membuat saya itu selalu membutuhkan istilahnya tempat, wadah, networking di situ. Dan saya merasa kalau networking itu tepat, maka akan bisa meningkatkan kualitas diri kita gitu mas. Dan saya terkhusus ketika dulu saya pernah mas ikut kegiatan latihan bela diri, saya seperti pencak silat. Di situ memang diajarkan mas tentang rasa persaudaraan yang tulus, tentang bagaimana menghormati sesama dulur-dulur, dan bagaimana cara menghormati kepada senior-senior, di mana saya dihargai etika mas, yang mana saya sebelumnya itu ngawur orangnya. Saya itu ketemu orang lebih di atas saya itu pakai bahasa kasar gitu loh mas, kayak gitu. Terus saya merasa diri saya itu lebih bisa, lebih kuat. Ketika
saya terjun di situ tuh, waduh, saya ini apa ya gitu. Artinya ketika kita mau terjun lebih dalam Mas, menyelami sebuah ladang keilmuan ini, kita ini merasa selalu haus gitu loh Mas. Nah, saya suka sekali itu di situ. Jadi selalu ada orang-orang yang pro, ahli di bidangnya, master di bidangnya. Sehingga saya menganggap dari situlah itu awal saya menyelam. Bukan itu sudah saatnya istilahnya apa, merasa cukup, tapi selalu merasa kurang Mas di situ. Gitu. Kalau dari yang di situ mungkin korelasinya apa Mas? Maksudnya pencak silat dengan distro. Jadi distro ini kan sebuah lini usaha ya Mas ya, lini usaha yang kita geliti. Sementara pencak silat ini kan mengarah ke kualitas diri, bukan untuk sebuah istilahnya usaha yang kita jalani, melainkan untuk mengendarai usaha kita ini kan butuh seorang leader, butuh seorang pemimpin, butuh manusia yang ber-SDM gitu, yang yang beradab lah istilahnya gitu, yang punya etika. Nah, saya dulu itu mengendarai bisnis ini serampangan, etika nggak punya, ngawur jadi orang, sok-sokan gitu, nggak bisa istilahnya apa ya Mas ya, tahu benar dan salah itu sulit bagi saya, karena saya selalu merasa benar, karena saya kan di sini istilahnya apa ya Mas ya, pemiliknya, big boss. Iya, istilahnya apapun ya manut saya gitu. Ternyata ketika saya di situ menjadi istilahnya digempur sama latihan tiap hari, tiap malam itu, saya merasa kayak gini ya rasanya ya gitu. Pokoknya saya nggak bisa jelaskan kecuali langsung dirasakan sendiri. Harus sendiri. Artinya berarti korelasinya itu begini Mas, kalau usaha itu ditunggangi atau dikendarai oleh driver yang tadi punya istilahnya hati yang ikhlas, yang tulus, terus punya visi-visi yang bagus, etikanya juga bagus, bisa dicontoh, itu akan sangat cepat Mas untuk meningkatkan kualitas usahanya juga gitu. Yang saya rasakan ini Mas ya, ketika olahraga itu yang seperti di pencak silat itu, saya merasa lebih fresh gitu Mas, untuk memikirkan istilahnya langkah-langkah ke depannya itu jauh lebih fresh, lebih mudah gitu. Daripada ketika sebelumnya saya cuma duduk diam saja di depan monitor, terus saya cuma lihat-lihat laporan-laporan pembukuan dan omset kayak itu. Ketika saya mulai istilahnya belajar dan berlatih di situ, oh ternyata ini bisa membuat pikiran saya itu segar kembali untuk memikirkan ya usaha juga, ya kehidupan sehari-hari juga gitu. Terus yang paling penting di situ adalah kita sangat bisa menyalurkan Mas, apa yang kita bisa gitu. Seperti halnya misalkan kita ini belajar di bidang apa sih? Nah, ketika kita itu sudah dirasa mampu, kita pun juga butuh tempatnya kan Mas. Nah, mungkin seperti itulah perjalanan dari mulai saya berlatih di suatu pencak silat itu, saya sangat merasakan dampaknya di diri saya itu luar biasa. Dulu pernah dikasih apa Mas, wejangan ya oleh Kang Mas pelatih itu, opo alane gawe senengi liyan Mas. Artinya apa Mas? Jadi apa sih jeleknya kalau kita itu iso gawe senengi wong liya, istilahnya gitu loh. Istilahnya kalau kita ini seperti ini Mas, kita buka usaha ini mungkin ya ada yang suka dan ada yang nggak suka gitu, tapi selagi kita berusaha terus-terusan untuk membuat orang lain itu istilahnya bahagia, senang, dan membantu orang lain, bermanfaat bagi orang lain, ini juga termasuk perwujudan dari
istilahnya nasihat yang diberikan oleh Kang Mas atau pelatih saya gitu. Untuk teman-teman, dulur-dulur yang mungkin bergerak lah ya di bidang yang sama, itu saran saya adalah terus saja mengasah kreativitas, mengasah kemampuannya, keahliannya di bidang yang dikuasainya. Jadi yang profesional di bidang sablon ya pelajari terus di bidang itu, yang profesional di bidang desain ya pelajari di bidang itu. Nanti ketika kita sama-sama menjadi masternya atau ahlinya, ahli bertemu dengan para ahli ini juga bisa membentuk suatu produk yang luar biasa, Mas, gitu. Artinya nggak perlu kita ini, ya artinya terlalu banyak bidang yang dikuasai. Cuman ketika satu bidang ini benar-benar kita menjadi masternya, udahlah, semua orang itu pasti insya Allah akan merasakan manfaatnya dari kita, gitu.